tahu teman-teman yang lain yang emang di situ tuh mostly yang emang orang pengen banget jadi geologis gitu loh, Mei. Kalau ngelihat batu aja mereka udah bisa yang langsung kayak, oh ini batu ini nih, ini mineralnya ini tuh kristalnya ini. Tapi karena aku ini agak, apa? agak dodol, mungkin perlu diketok-ketok, dijilat-jilat, berdoa dulu gitu kali ya, baru tahu ini tuh apa. Podcast ini dimulai dari ketawa. Oke. Hai semuanya, senang banget hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kalau misalnya kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama Kotomi, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama teman kita yang lain gitu. Temen yang ini juga pasti udah banyak yang kenal. Kayaknya lebih aneh kalau orang gak kenal gitu, ya kan? Terkenal banget kan? Iya dong, jawab dong. Iya, kita mau ngobrol sama Cimei. Enggak, bukan. Udah ketahuan kan guys dari suaranya. Hari ini suara ya? Oh iya, baru suara. Jadi suara ini dari boleh nggak sih? Mei? Jangan. Oh, nggak boleh ya? Jangan. Kameranya nggak boleh kesini terus, gede. Jadi harus oper-operan. Ke mic aja. Iya. Gitu, nah teman-teman dari suaranya udah tahu kan itu kakak kita nggak mau dipanggil kakak, kita seumur. Iya baik. Ini dia Natasha Lasut dan Merlin Malinton. Dibalikin tuh. Biarin gue kenain balik. Tolong. Jadi kita hari ini cuma pengen ketawa-ketawa aja sebenarnya, bukan ngobrol gitu ya. Iya sih guys. Jadi harus siapin kuping ya, Mei ya. Iya, kuping bener. Sama kecilin suara dikit gitu mungkin Iya. ya. Takutnya tiba-tiba wah. Iya gitu bener, kayak tadi kan. bener. Kaget nggak sih tiba-tiba wah. Harus gitu. ada disclaimer-nya gitu, hati-hati kalau pakai earphone, pakai headset gitu agak kecilin aja. Ya, tapi mohon maaf ya, kita boleh kok dilanjut. Okay. Hari ini karena kita ngobrolnya sama teman kita yang sangat anggun, jadi yang ngajak ngobrol juga harus anggunan dikit. Iya, Merlin Malinton ya. Iya, makasih. Boleh dilanjutkan. Iya boleh. Deg-degan Ini kok pertanyaan-pertanyaan, kayak emang kita udah kenal dari kapan sih, Sya? kita tuh udah kenal dari, ini kayak aku lagi ngomongin tentang kita tapi bukan ke Merlin gitu ya. Jadi Terus ke siapa? Kayak kita udah kenal berapa lama, Mei? Lama ya, Mei ya? Kok ditanya balik ya? Kapan ya, Sya? Nggak inget sih, karena sebenarnya tadi kan Tasya udah bilang kita seangkatan ya. Tapi sekolah minggu aja kita nggak bareng. Iya, karena Ada yang aku salah. Ada yang, jadi buat teman-teman kalau adiknya ada yang mau masuk sekolah minggu, tolong dimasukin ke angkatan yang benar gitu. Iya, ya soalnya waktu itu ya nggak apa-apa lah, Mei, cuman kecepatan satu ini kan, kecepatan 1 tahun tuh masuk sekolah minggunya, asik. Masuk sekolah minggunya soalnya waktu itu nggak tulis dengan jujur kali ya datanya gitu. Jadi main teman-teman di mana? Kayak waktu itu nggak pakai data sih, Mei. Jadi dimasukin teman-teman di angkatan yang berapa sih, Mama tuh main masukin aja di situ, karena nggak pakai mikirnya nanya. ini kenal sama yang ini udah barengin aja gitu. Iya benar. Jadi kita nggak ini ya, Mei ya, kita nggak satu sekolah minggu. Iya, tapi kita akhirnya sangkatan. ayo ya udah deh. Masih muda lah kita. Iya, masih muda banget. Paling muda di sini kan kita kan? Iya. Oh iya benar. Abraham Bener-bener. tuh lebih tua dari kita. Abraham. Iya dong, Bapak Abraham kan udah ini banget. Udah nggak. Nah, kalau itu kan soal kita kenalnya gitu. Tapi sejauh yang aku kenal nih ya, Sya, kayaknya kalau seorang Tasya tuh, kalau istilahnya kalau kulitnya dibelek tuh isi darahnya tuh organisasi banget gitu. Setuju nggak? Berarti kamu belum pernah membelek. Oh belum ya. Tim kreatifnya gimana sih nih infonya? Enggak segitunya juga sih, Mei. Aku tuh kalau di black masih ini kok. Masih merah, darah ya, masih darah. Oh darahnya merah nggak biru? Enggak biru. Jujur pengennya sih biru, tapi Tetep masih merah. Nggak apa-apa biar bisa dipakai sama PMI. Tapi maksudnya beneran sih, maksudnya emang aktif banget di organisasi kan? Jadi memang waktu kuliah sih, Mei, masuk dari yang benar-benar organisasinya itu pas kuliah. Tapi sebelumnya emang udah sibuk, nggak tahu sibuk atau sok sibuk gitu kali ya, sok sibuk sih kayaknya sih. Iya, tapi banyak sih yang suka sok sibuk ya. Kayak misalnya kayak waktu kecil kan ya gara-gara diarahin mama ikut kegiatan ini itu. Tapi sampai gedenya, apalagi pas kuliah kan udah bisa mutusin sendiri maunya nih yang ikut yang apa, nggak ikut yang apa gitu-gitu. Jadi pas kuliah baru deh melek buat organisasi gitu, karena pas kebetulan di kampusku juga ditekankan kalau yang namanya soft skill lah, organisasi apa segala macam itu tuh nggak kalah pentingnya dari yang namanya akademis. Tapi bukan berarti kayak jadi
organisasi. Terus karena emang banyak tuh Mei tipe-tipenya yang kayak gitu, yang jadi kayak organisasinya tuh kuliahnya tuh organisasi, kebalik jadi kan. Nah tapi ya begitulah, jadi balance antara kedua itu juga emang penting. Nah makanya pas kuliah mulai deh tuh aktif organisasi, ikut ke organisasi ini itu gitu-gitu Mei. Kalau Mei sendiri gimana? Ditanya balik nih. Kalau aku justru kebalikannya Sya. Kalau misalnya kamu aktifnya di kuliah, maksudnya benar-benar udah lebih ikut organisasi di kuliah, aku pas kuliah tuh justru udah nggak tertarik. Jadi waktu di SMA itu agak-agak maruk, semua diikutin, apa aja diikutin, tapi nggak aktif. Gimana ya? Dulu tuh malu juga kan, tapi maksudnya semua yang ada di SMA diikutin. Pas kuliah udah enggak, udah kayak aduh udah capek ya organisasi, ada bener, makrab, ada ini ada itu, nah gitu. Jadi kayak kuliah aja deh gitu. Fokus aja juga, gitu ya kuliah ya. Nggak fokus juga ternyata. Fokus, by the way guys, Mei ini kalau bikin makanan bode, bagi yang belum pesan. Tolong ini tanpa pesan sponsor sama sekali. Kita lagi ngomongin organisasi. Kalau ngomong sama Tasya tuh pasti masuk dikit nih. Emang ada makanannya. Tapi emang benar Mei itu enak banget makanannya. Iya, tapi boleh kok Mei dilanjut. Mohon maaf. Tapi balik lagi nih Sya ke pengalaman organisasi waktu kamu kuliah gitu. Apa sih yang sebenarnya bener-bener ngebuat kayak enggak harus banget nih ikut organisasi, selain yang tadi harus balance gitu. Ya bener, kalau misalnya kuliah doang juga nanti jadi nggak ada soft skill dan segala macam gitu. Cuma lebih dari itu apa sih yang bikin kamu kayak harus banget nih terlibat di organisasi gitu? Karena jujur Mei, sedikit cerita, aku dulu nggak pengen masuk geologi sih sebenarnya. Tapi ada ilmu lain yang aku pengen banget gitu. Apa tapi tuh? Boleh kali yang gitu. Hubungannya sama black tadi. Karena udah terbukti ternyata masih merah, jadi nggak usah. Merah, iya. Tapi dulu ya itu aku pengen banget kedokteran, tapi ketika nggak keterima dan akhirnya di geologi, aku punya pikiran yang kayak oke nih, berarti kalau emang aku di sini tahu dong, maksudnya dibandingkan kuliah kedokteran mungkin geologi itu tidak sesibuk kuliah kedokteran kan Mei. Sebelumnya agak jauh ya. Apa yang maksudnya kenapa dari kedokteran tiba-tiba geologi? Jadi ke geologi ya? Iya, karena waktu itu udah deh nggak pikir yang muluk-muluk, tapi ngeliat aja yang kayak prospek ke depannya tuh bagus. Tetap ada pertimbangannya lah ya. Karena waktu itu kan masa-masa lulus kuliah, lulus SMA tuh kita kan kayak tahun 2020 ya Mei lulus kuliah, bohong banget kan. 2010 kan kita lulus. Ya lulus SMA. Udah 10 tahun lama banget ya. Nah tapi pas kayak lulus SMA waktu itu kan ya karena masih pengen kedokteran, terus nyoba, tapi ada ini juga lah, ada backup plan juga kan. Cuman karena hanya yang kepikir kedokteran, jadi backup plannya tuh mikir yang oke deh kedepannya yang prospeknya bagus tuh apa gitu. Dan memang pada tahun-tahun itu kan harga minyak lagi bagus banget tuh Mei. Wow, pertimbangannya luar biasa. Jadi kayak oke nih mungkin beberapa tahun ke depan ini yang bakal kepake banget, ilmu ini kepake banget. Kalau mungkin perminyakan itu kan hanya pelajarin tentang minyak, tambang hanya pelajarin tentang tambang. Tapi kalau geologi itu semuanya, tambang iya, minyak iya. Nih gue kayak promosi mata kuliah geologi, mohon maaf. Tapi kayak maksudnya dia mempelajari semuanya gitu. Jadi aku pikir kayak ini bagus nih prospek ke depannya. Ini pertimbangan dari kamu sendiri nih Sya? Pertimbangan aku sendiri. Wow, dan baca-baca. Luar biasa gitu. Maksudnya kenapa? Luar biasa aja. Kalau misalnya kalau aku lihat aku di tahun itu kayaknya masih yang kayak kuliah apa ya gitu loh. Karena nggak mau ini Mei, maksudnya anaknya sok-sokan gitu ya, maksudnya anti mainstream. Dan sebenarnya masih mikir yang kayak gue bakal kedokteran kok gitu loh, kayak gue tuh bakal keterima kedokteran kok. Jadi ya udahlah ini maksudnya untuk cadangan aja. Jadi gitu, cadangannya tetap harus yang terbaik lah ya. Iya, cadangannya gitu. Tetap yang kayak mau ala-ala lah gitu kan. Tapi ya keren akhirnya sebenarnya nggak sekeren itu juga sih Mei. Karena ternyata susah deh. Tapi gitu. Jadi pas masuk itu pun, pas masuk geologi ya udah mikir oke, aku udah di sini nih. Tahu teman-teman yang lain yang emang di situ tuh mostly yang emang orang pengen banget jadi geologis gitu loh Mei. Jadi dibandingkan mereka aku udah tahu aku dari segi passion kalah, belum lagi dari akademis gitu. Karena banyak yang lain mungkin kalau ngelihat batu aja mereka udah bisa yang langsung kayak oh ini batu ini nih, ini mineralnya ini tuh kristalnya ini udah kayak langsung gitu. Dan emang anak geologi tuh harusnya bisa seperti itu Mei. Tapi karena aku
Syah ini agak, apa? Nggak ada agak ini. dodol. Mungkin perlu diketok-ketok, dijilat-jilat, berdoa dulu gitu kali ya, baru tahu ini tuh apa. Nyari hidayah dulu. Nyari hidayah dulu, Tuhan tolong jangan salah ini salah gitu. Tapi ya gitu, jadi di satu sisi mikir oke, kalau memang dari sini aku tahu aku nyampe mana, at least dari segi yang lain aku juga harus bisa mengejar gitu. That's why aku pikir adalah soft skill yang emang aku juga tingkatin. Jadi nggak hanya di fokus di akademisnya, tapi ada pelajaran-pelajaran lain juga yang aku pengen dapetin. That's why akhirnya mikir buat oke deh gabung ke organisasi. Dan organisasi yang aku gabung pun waktu kuliah sebenarnya organisasi yang menunjang akademis aku di geologi gitu loh, Mei. Jadi saling melengkapi gitu. Asik, melengkapi. Yes. Itu juga pas milih organisasi pakai pertimbangan juga sih. Kayak maksudnya waktu di namanya kampus kan organisasi banyak banget kan. Ada yang secara fakultas, ada yang secara kampus secara umum gitu. Waktu itu juga kalau aku karena waktu itu memang kayak Main bilang tadi kan banyak banget tuh, Mei, apalagi di kampus aku dulu tuh emang kampus isinya organisasi sama fakultas tuh lebih banyak organisasinya. Oh baik, kampus apa? Kampus reformasi loh. Tapi jadi gitu, jadi aku udah mikir udahlah nggak usah terlalu yang muluk-muluk, tapi yang emang skopnya di ini aja di jurusan. Jadi organisasi yang aku ikuti itu organisasi yang di jurusan, tapi yang cabangnya itu di kampus-kampus lain atau bahkan di internasional gitu loh, Mei. Jadi kayak dia punya organisasi dan dia buka di kampus-kampus gitu, tapi hanya untuk jurusan kampus itu gitu. Nah itu yang aku ikutin karena aku pikir kan ya aku ikut organisasi buat apa sih? Maksudnya kan buat menunjang pekerjaan juga nantinya. Jadi ya ikutlah yang emang bisa dapat networking tapi di bidang yang sama gitu. Jadi gitu, emang sih. Secara sadar nggak sadar, ya secara sadar sih, nggak mungkin nggak sadar. Kalau ya. ini sadar, kalau ini nggak sadar. Ini sadar, ini nggak sadar. Mohon maaf. Yang ini nggak boleh dikat, nggak boleh dikat. Yang itu nggak boleh dikat. Itulah sisi lain dari seorang Natasha Lasut, teman-teman. Yang itu tadi dikat. Nggak bisa. Mute ya. Itu trik baru kalian. Mute. Soundnya nggak keluar ya. Sorry. Nanti di cutnya kan ketawanya kegedean lagi. Lupa tadi mau nanya. Oh iya, maksudnya bukannya sadar nggak sadar sih pasti, tapi berarti aku bisa, maksudnya dari ngobrol kayak tadi aja terlihat gitu loh kalau kamu tuh lumayan well plan ya, Syah. Kayak tahu gitu loh, kayak pilih jurusan kuliah, lihat yang mana yang baik ke depannya, terus bahkan sampai organisasi pun dipertimbangin gitu loh yang ada hubungannya sama si geologinya gitu. Kayak ya keren sih emang. Apa ya, kayak nggak semua orang gitu. Kayak kalau misalnya aku lihat ya di kampus aku gitu, teman-teman aku ada yang ikut organisasi ya biar nggak kuliah doang, biar nggak bosen, biar gitu. Ini aja biar ada kegiatan, iya gitu, biar bener, banyak teman gitu. Ya perluas koneksi penting gitu. Tapi maksudnya aku lihat dari kamu berarti kayak ada sesuatu yang harus banget ini ya, kayak nunjang tetap tujuan utamanya gitu. Kayak selalu harus ada garisnya apa gimana? Kayak pemikir gitu kali ya, Mei. Jadi ya apa-apa dipikirin gitu baik-baik gitu. Jadi mungkin aku juga suka bikin apa ya, pemikir, perencana gitu-gitu loh, Mei. Jadi pengennya apa yang dibikin tuh bukan asal-asalan aja gitu. Maksudnya ya karena apalagi gabung dalam organisasi ya, menurutku itu akan takes a lot of effort banget gitu kan, Mei, ada di sebuah organisasi gitu. Jadi maksudnya either kita bakal suka atau kita bakal capek aja kalau kita ada di organisasi. Iya benar, pasti gitu. Kalau ikut organisasi nggak mungkin nggak capek ya. Betul, karena capek itu pasti. Jadi benar. either kita enjoy dengan kecapean itu atau enggak kita suffer banget dengan kecapean kita itu gitu. Karena aku juga pernah kok ada di organisasi yang ternyata aku bukan rontok ya, tapi ya bertentangan juga dengan prinsip-prinsip, dan juga akhirnya aku capek dan akhirnya aku nggak lanjutin lagi gitu di situ. Tapi ya akhirnya di situ aku belajar, maksudnya once kita ada di organisasi ya either kita bisa contribute di situ dan kita jadi enjoy di situ, dan itu juga jadi wadah buat kita improve diri kita, benar. atau ya kita bakal stres aja ada di organisasi itu. Balik ke cara pandang kita terhadap itunya betul, juga ya. Betul. Jadi ya itulah, jadi hati-hati gitu. Tapi bukan berarti aku nggak pernah kayak
apa sih, maksudnya nggak pernah asal-asalan, pernah juga yang akhirnya kayak tadi itu Mei, aku udah deh ngikut aja, maksudnya gabung di sini gitu, tapi ternyata pas udah nyampe situ ternyata nggak sejahtera, maksudnya bertentangan juga sama apa yang aku yakini juga gitu-gitu. Jadi ya begitulah, harus lebih tahu mungkin ya arah organisasi itu mau kemana, apa sih value-value dari organisasi itu yang karena sebenarnya mungkin dari value-value yang baik dari sebuah organisasi itu akhirnya bisa kita terapin ke diri kita juga gitu Mei. Tapi kalau misalnya value-nya juga udah berbeda dari apa yang kita yakini, ya itulah yang aku bilang yang bakal suffer, bakal capek. Tuh kayak terkuras aja loh udah energinya buat organisasi gitu. Ya, ngerti. Kadang ini juga ya kayak maksudnya sehati-hatinya kita pun kadang tetap ada masa dimana kita cocok-cocokan juga ya. Ternyata pas udah kecemplung ada sisi-sisi yang sebelumnya kita nggak lihat, kita nggak tahu. Betul banget Mei. Atau misalnya mungkin sama value-value organisasinya cocok, tapi sama orang-orang yang ada di situnya mungkin kita nggak cocok. Nah itu kan bisa aja juga tuh seperti itu. Gitu. Selain itu nih, selain organisasi yang itu kan dengar-dengar, enggak sih, ini nggak dengar-dengar sih, semua orang udah tahu. Udah tahu nggak kita mau kemana? Kita mau. Nggak, udah siap, potongin aja deh. Mohon maaf. Tadi asal ada nadanya aja dulu gitu kan. Ini ada lagu, ada buku Pujilah Tuhan, mau belajar dulu. Kebetulan kalau aku mungkin banyak udah di rumah. Luar biasa, ibu ini juga tahu lagu-lagu lama guys. Produk lama ya, kan. Benar. Tapi sejak ada yang pakai DJ, sejak kayak DJ apa tuh? Ejaan lama memang. Oh. Tolong. Garing ya yang tadi di-cut aja kok enggak apa-apa. Enggak. Semua kegaringan Ibu Natasha Lasut enggak boleh di-cut karena orang-orang tuh taunya kan yang manis-manisnya sih. Yang ini juga harus tahu. Ya kan sering banget nih di gereja dipanggil Miss ya. Miss apa nih? Padahal karena nggak tahu namanya. Jadi kayak guru sekolah minggu ya, udah semua panggil Miss aja nggak tahu. Ini ada kan kayak Ci ya kan, gue dikenal gue gitu, padahal nggak tahu namanya. Kan? Enggak, kalau kelihatan tua aja kan. Biar kalau lupa tuh, kalau ketemu orang udah lama lupa. Manggilnya bro atau sis, padahal lupa ini siapa ya gitu. Dewasa dikit sis, sis bro. Iya, kan? Ngomongin organisasi nih Sya, itu ya maksudnya organisasi kan kamu ketemu orang banyak dan sampai akhirnya kamu memutuskan untuk ikut sama Miss Indonesia, itu kayak skupnya jauh lebih gede banget gak sih? Maksudnya organisasi yang dari kita bahas skupnya cuma universitas atau mungkin ada kegiatan sama universitas lain, tapi ketika kamu bergabung gitu ke dalam si Miss Indonesia ini kayak sesuatu yang gede banget gitu gak sih? Apa sih yang melatar belakangi kamu gitu? Keinginan gitu ya untuk kenapa kok bisa ke arah sana gitu? Iya, karena mungkin itu tadi aku bilang Mei, karena mungkin udah terbiasa juga dari kecil diarahin untuk ikut kegiatan ini gitu. Dari kecil udah aktif ikut semua ya. Tapi pendiam sama penakut. Aneh kan? Ya, makanya sampai sekarang aneh. Kayak I feel you. Kan Mei, kamu juga kan Mei, terus gimana? Ya curhat. Tahu kenapa kita sekarang begini ya. Tapi ya itulah, makanya mungkin proses ya Mei ya. Dan makanya ya aku juga tahu Mei ini kan bohong banget ya guys kalau Mei bilang dia pendiam. Mungkin semakin kita mengetahui Mei, semakin kita tahu bahwa kayak dari ketawanya aja tuh bisa membuat kita ketawa. Iya nggak Mei? Iya, tapi ternyata nggak juga. Kalau tiba-tiba harus ada di antara orang lain yang asing, ya akan kayak kamu juga akan diem kan? Iya kan? Iya awalnya gitu. Nah tapi ya itulah yang kayak mungkin melatar belakangi aku ikut Miss Indonesia gitu Mei. Jadi karena memang udah terbiasa juga dengan ikut kegiatan sampai akhirnya ketika kuliah semakin kebuka juga Mei, karena puji Tuhannya di kampus tuh juga sangat support dan sangat mewadahi gitu ya. Jadi mungkin kan ada kampus-kampus yang kurang memfasilitasi mahasiswa-mahasiswinya untuk berkembang. Jadi kayak pokoknya harus akademis aja terus gitu. Tapi di kampus aku itu memang sih kita usaha sendiri gitu, kita cari sendiri, kita audisi sendiri atau apa segala macam. Tapi kampus tuh sangat maksudnya support gitu soal itu. Kayak waktu itu aku juga pernah ikut pertukaran budaya juga keluar dan lain-lain gitu. Tapi itulah kampus karena itu Mei terpacu karena diperbolehkan juga, karena tidak dihambat gitu. Itu yang jadi bikin kita secara nggak langsung ya jadi kayak gue bisa nih berkembang nih gitu, sampai akhirnya di satu titik yang
pengen deh ikut Miss Indonesia gitu. Sebenarnya aku punya keinginan mau ikut Miss Indonesia itu bukan pas tahun 2016-nya itu gitu Mei, tapi kayak dari sebelum-sebelumnya. Cuman udah balik kayak... lagi pemikir. Mikir ya, aku tahu lah maksudnya dari segi tinggi badan kan kayak dibandingkan yang lainnya ya lebih mini lah ya gitu di bawah 1,7 tinggi kan. Ya. Enggak juga Mei, itu kebantu hak tinggi waktu itu iya. gitu. Jadi kan kayak pakai hak pas lepas sih enggak juga gitu. Tapi ya gitu kayak kayaknya kalau emang aku mau ikut itu harus ada something nih yang perlu jadi ini deh, jadi nilai jual aku gitu kan. Enggak maksudnya kalau kita ikut sesuatu kita nggak bisa kayak yang cuman gini kok, mereka pasti menerima kita apa adanya gitu. Tapi jangan salah Ferguso gitu, harus ada something yang kayak bisa kamu tawarkan gitu. Iya betul, karena realnya dunia di luar sana tuh nggak segede kelurahan kita doang ya. Betul Mei, nggak sebesar apa namanya daun kelor. Kenapa kelurahan sih tadi? Aku iya lagi, ya udahlah ya, support women, empower women. Nah, tapi ya gitulah. Jadi sampai di satu titik yang kayaknya pengen nih ikut Miss Indonesia gitu. Tapi mikir juga apa ya yang mau aku bawa gitu, maksudnya apa yang jadi nilai jual aku gitu untuk gabung di situ. Dan akhirnya aku coba lagi untuk ikut kayak program-program dari Kemenpora lah, atau ikut organisasi lain lagi yang menunjang lagi gitu loh, menunjang untuk masuk di Miss Indonesianya ini. Tapi itulah jadi satu kesaksian juga, kadangkala ya gimana mungkin kita prepared yang kita pikir terbaik buat diri kita, tapi at the end of the day kita tahu diri kita tuh nggak apa yang jadi terhadap kita tuh bukan otoritas kita gitu loh. Maksudnya sebagai orang percaya kita tahu semua yang jadi di dalam hidup kita tuh semuanya sesuai kehendak Tuhan gitu. Tapi tapi kadang-kala kan kita ke Tuhan itu sebatas minta restu gitu mungkin ya Mei ya. Nggak sadar ya. Nggak sadar. Jadi kayak oke, ini baik nih buat kita nih, gini. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong ACC gitu. Jadi once bukan itu yang jadi, kayak Tuhan gak berkati gue nih, atau kayak Tuhan gue kurang berdoa kali ya, atau gimana gitu. Tapi di situ juga aku belajar kalau yang kayak kita datang ke Tuhan tuh bukan seperti itu, bukan kayak kita nuntut, bukan kita nuntut kita udah mau apa gitu terus kita minta, tapi kayak kita sebelum melangkah pun ya kita minta Tuhan buat pimpin. Nah itu yang mungkin akhirnya aku belajar pada saat proses aku dari kepengen ikut Miss Indonesia sampai akhirnya masuk Miss Indonesia gitu. Karena ternyata proses-proses yang aku alami, aku ikuti itu membuat aku sangat-sangat enjoy gitu. Even aku tidak menjuarai Miss Indonesia pada saat itu gitu loh Mei. Buat kita kamu juara kok, sih asik. Habis ini mau kemana Mei? Traktir lagi gak boleh dine in. Gak apa-apa, ada yang online gitu kan. Merasa titik rasa. Titik rasa. Nggak jualan hari Sabtu. Oke, lanjut. Tapi ya gitulah Mei. Aku pikir kan kayak karena gini, aku mau ikut Miss Indonesia karena yang aku pikirkan adalah dengan embel-embel dan dengan title Miss Indonesia, aku bisa reach out ke banyak orang gitu. Karena kalau kayak cuman kita misalnya pakai nama kita pribadi, misalnya aku sebagai Natasha Lasut, Merlin sebagai Merlin Francisca Malinton, lengkap bener. Tapi misalnya sebatas itu mungkin yang bisa kita reach hanya sedikit gitu. Tapi once kita pakai sebuah platform yang lebih tinggi, mungkin semakin banyak orang yang bisa kita reach. Nah kadang-kadang aku pikir itu sebagai tujuan yang secara manusia ya mungkin itu positif kok gitu-gitu. Jadi benar-benar. Ya Tuhan buka jalan lah supaya menang gitu kan. Ya turns out pada saat malam final itu ya ada finalis lain gitu yang memang menang dan dialah Miss Indonesianya gitu. Mungkin kalau aku nggak paham di situ aku bisa segampang itu kecewa sih Mei. Maksudnya kayak aku udah preparation loh Tuhan, aku udah ikut ini ikut itu dan aku tahu kok maksud aku baik, kok Tuhan nggak kasih aku juara sih. Dan maksudnya segampang, gak salah dong maksudnya pikiran aku dengan motivasi awal yang aku pikir itu apalagi baik. Kalau kita udah benar-benar ngerasa semua ini kita lakuin untuk sesuatu yang baik. Betul. Tapi kan ya itulah jalan-jalan Tuhan ya. Tapi ya itulah aku bersyukur karena ternyata sepanjang proses aku untuk mengikuti Miss Indonesia itu aku sangat enjoy gitu Mei. Aku sangat merasa kayak
organisasi yang aku ikutin dan lain-lain yang sebenarnya aku ikutin Mei untuk melengkapi CV aku di Miss Indonesia. Wah. Gitu. Nah, ternyata yang kegiatan-kegiatan ini yang membuat aku lebih happy gitu. Jadi ketika di Miss Indonesia sendiri pun aku bersyukur dengan apapun itu hasilnya. Karena ya itulah, aku tahu apapun yang jadi, apapun yang Tuhan kasih ke aku itu yang terbaik dan itulah berkat Tuhan gitu buat hidup aku. Bukannya berarti harus ada di satu posisi itu berarti Tuhan berkati, atau mesti dapat sesuatu itu berarti Tuhan berkati, tapi enggak, berkat Tuhan tuh bukan seperti itu gitu. Iya, dan dikuatkan lagi kemarin gitu di firman Tuhan juga bahwa tolak ukur berkat itu jangan sampai bergeser, karena bukan berarti Tuhan itu memberikan upah. Tuhan kan bukan bos kan yang kayak kita udah usaha nih, karena dulu aku punya pola pikir kayak gitu Mei, kayak apapun bisa dikerjakan dengan kerja keras gitu. Maksudnya apapun bisa digapai dengan kerja keras. Jadi itu pola pikir itu terubahkan di saat kamu berproses di Miss Indonesia ini gitu. Di proses di Miss Indonesia dan juga di sebelumnya gitu. Karena ada juga proses sebelumnya. Iya, karena kan bukan berarti kayak ketika kita ada di satu posisi kita dapat sesuatu berarti itu Tuhan berkatin gitu. Tapi kadang iya benar sih, kita suka salah ngerti. Betul. Berkatnya Tuhan tuh kayak upah gitu kan. Kayak kita apa namanya, kita kerja, kita digaji upah gitu. Tapi ketika misalnya kita nggak digaji atau misalnya gajinya dipotong, berarti Tuhan nggak berkatin gitu kan. Maksudnya nggak secetek itu kan tolak ukur berkat Tuhan gitu. Tapi maksudnya untuk mengerti akan itu, ya itulah yang butuh proses. Dan supaya sekarang aku tahu apapun yang jadi ya itulah yang terbaik dan itulah berkat Tuhan gitu buat hidup aku gitu. Rasa lo dibalik-balikin lagi. Berkat rohani dapat, berkat jasmani juga dapat guys. Iya kan, emang ya gitu deh. Tapi setuju sih Syah, maksudnya emang kadang ada hal-hal yang kayak kita udah plan, kita udah ngerasa itu ini udah baik kok. Betul. Kan dibilang kalau kita mau sesuatu kita boleh berdoa, jangan juga cuma untuk kemauan, untuk kebaikan kita, tapi yang kamu bilang udah ngerasa ini bukan cuma untuk aku kok, pengen untuk berdampak buat yang lain. Tapi emang ada masa-masa di mana apa yang kita lakuin bukannya salah, tapi ya mungkin Tuhan tahu, dan Tuhan selalu tahu kalau ada yang lebih baik dari yang kita rencanain. Betul, gitu ya. Betul Mei. Itu kenapa harus ngelibatin Tuhan tuh dari awal ya, bukan apa tadi kamu bilang minta restu. Iya kan, Tuhan kayak gini ACC ya Tuhan gitu. Kalau Tuhan nggak ACC ngambek itu agak kan? kayak nodong ya. Iya benar. Tapi jujur kenapa ya, mungkin kalau sekarang gampang ya ngomongnya gitu, tapi secara manusiawi itu sangat deket loh dengan kita gitu. Kalau mungkin kita nggak ngendaliin diri kita, nggak kontrol diri kita, maksudku itu hal-hal yang secara tidak sadar mungkin gampang kan ya Mei kita seperti itu. Bener. Itu kayak dan manusiawi banget sih sebenarnya untuk kayak ngerasa kecewa saat betul nggak dijawab atau apa. Betul. Iya bener sih, kayak yang kamu bilang, kita saat ini kita bisa dibilang kita udah lebih ngerti lah, walaupun pasti kita masih tetap berproses, kita masih tetap belajar gitu. Maksudnya nggak ada lah orang yang lahir tuh sempurna tahu kalau ini semua Tuhan yang buat, terus dia nggak ada perasaan lain. Itu aku rasa nggak ada yang kayak gitu. Tapi saat dulu di masa itu kan apa ya istilah, belum sedewasa sekarang. Betul. Belum bisa mengerti sekarang. Gimana cara kamu mengatasi itu gitu, atau gimana kamu menghadapi bisa dibilang rasa kecewa kamu ketika apa yang kamu doain, apa yang kamu minta tuh nggak tercapai gitu? Itu salah satu mungkin ya, aku mungkin bisa bilang kegagalan, tapi sebenarnya kegagalan, kalau kegagalan tapi kita nggak belajar itu kita yang salah ya. Tapi kalau dari kegagalan kita belajar itu yang mungkin benar. Nah, tapi salah satu yang bisa aku bilang kegagalan terbesar dalam hidup aku ya pas aku nggak keterima kedokteran itu Mei. Karena apa tuh, belum disebutin tahu? Belum ya. Tadi sempat aku bilangin jurusan itu yang tadi aku nggak mau geologi. Tapi dari kecil Mei, benar-benar aku tuh pokoknya aku harus jadi dokter. Aku udah tahu pada saat umur segini aku jadi dokter, terus nanti aku jadi dokter anak. Udah deh, pokoknya udah targetin kayak gitu Mei dari kecil gitu. Jadi waktu SMA ya segimana mungkin pokoknya harus masuk IPA, dan puji Tuhan masuk. Segimana mungkin harus banyak belajar juga biologi, biarpun nggak suka makan deh terus gimana mau jadi biologi. Dokter nggak mau ini biologi kan, Mei, pokoknya pelajarin semua karena aku akan jadi dokter dan udah terpola harus jadi dokter. Nah sampai ketika
aku lulus 2010 pun dan maunya juga agak spesifik gitu Mei, karena maunya kedokteran negeri juga. Ya milih nggak juga mau ya, iya maksudnya nggak mau universitasnya. ngerepotin orang tua juga kan, karena tahu betapa mahalnya Mehong, kuliah iya kedokteran ya. betul. Sampai sekarang kan makin mahal lagi. Iya bener. Tapi gitu, jadi maunya kedokteran negeri. Nah jadi begitu 2010 aku nggak keterima Mei, sama sekali nggak ada yang keterima gitu kedokteran negeri. Tapi masih mikir oke, aku nganggur setahun. Aku mau nganggur setahun untuk fokus lah belajar kedokteran. Bener-bener Jadi, udah diniatin banget ya, betul maksudnya. Mei, udah diniatin banget. Dan Iya, di satu sisi aku mikir kayak aku tahu kenapa aku mau jadi dokter gitu, karena aku pengen lanjutin mimpinya mama aku. Karena mama Hai, aku tuh Tante. pengen jangan nonton ya, awkward banget nih nanti. Nanti aku kasih linknya, aku cari nomor tante. Tapi maksudnya aku pengen lanjutin mimpinya mamaku, karena mamaku pengen banget jadi dokter. Dan dari kecil aku lihat opaku dulu juga dokter, dan gimana dia tuh kayaknya pokoknya jadi dokter lah, nggak mau yang lain-lain, cuma mau jadi dokter. Ngerti. Gitu. Dan maksudnya jadi dokter kan sangat spesifik ya Mei ya. Betul. Nah tapi begitu 2010 itu nggak ada yang terima sama sekali, masih nyantai. Aku pikir yang ya udah deh ini aja lah, nganggur lah setahun. Karena pas tahun akhir sekolah juga aku nggak ambil bimbel karena aktif di ekskul. Nah jadi udah deh fokus bimbel nih tahun 2010 aja, nanti 2011 daftar lagi. Dan turns out ya 2010 aku aktif bimbel lagi. Tapi maksudnya aku fokus bimbel, tapi nggak ada juga universitas negeri yang menerima aku gitu. Di satu sisi kayak mikir kayak aku kayaknya nggak dodol banget deh, maksudnya nggak ada sih satupun gitu yang terima. Tapi sampai marah, kecewa, sedih banget. Ini tuh itu kayak mutusin statement kamu sebelumnya nggak sih, yang bilang apapun asal ada usaha tuh pasti bisa. Betul Mei, betul. Karena dari kecil aku tuh terbiasa seperti itu gitu. Dari kecil kayak pokoknya mau satu posisi, mau satu barang, mau satu apapun yang kita mau, kita bisa dapetin kok asal kita kerja keras untuk itu. Itu yang dari dulu kayak gitu. Makanya begitu mau jadi dokter ya kayak gitulah. Karena nggak mungkin kan kita mau jadi dokter tapi ngambil kuliahnya manajemen gitu. Nggak bisa. Iya nggak mungkin. Nah tapi ya kalau mau jadi dokter kan berarti harus masuk fakultas kedokteran gitu. Tapi kalau fakultas kedokteran nggak ada yang terima, berarti nggak bisa jadi dokter kan. Iya, betul. Nah tapi maksudnya untuk aku bisa menerima kegagalan itu proses banget sih Mei. Itu namanya dan maksudnya aku untuk seperti itu ya aku juga puasa, aku berdoa gitu-gitu loh Mei. Tapi tetap aja nggak jadi dokter. Ya namanya anak umur berapa sih waktu itu, 18-19, di bawah 20 tahun gitu ya Mei. Ya pasti kan mental breakdown banget, karena itu impian aku dari kecil. Itu yang aku mau, dan aku tahu tujuan aku mulia kok buat jadi dokter. Aku pengen kalau saudara-saudara aku berobat gratis. Aku pengen kalau mama, papa, anak, suami aku sakit tinggal ke aku gratis, karena kita tahu lah ya fasilitas dokter kan lebih banyak lah yang seperti itu. Nah aku mau seperti itu, tapi kok nggak dikasih sih Tuhan. Maksudnya jadi mempertanyakan ini, iya, betul. Ini apa untuk yang sesuatu salah? apa aku kurang berdoa, apa aku kurang suci, apa ada yang salah sama aku sampai untuk ada di cita-cita, untuk dapetin cita-cita yang aku inginin, aku doain dari kecil, masa nggak dikasih sih? Nah, itulah salah satu mental breakdown aku banget gitu Mei. Tapi ya udah, namanya nggak keterima, nggak ada yang terima, masa mau ngotot kan nggak bisa kan. Nah akhirnya ya itulah proses juga sampai akhirnya aku masuk geologi. Awal-awal kuliah pun aku masih rada ngotot sih Mei, yang kayak pokoknya nanti ini aku cuma 1 tahun kok, tahun kedua aku daftar lagi kedokteran. Masih ada pikiran-pikiran seperti itu Mei. Tapi sambil seiring berjalannya waktu ya disitulah mungkin Tuhan perlahan-lahan ini ya ngubah cara pandang aku gitu, bahwa bukan dengan kerja keras tapi aku bisa dapetin segala sesuatunya gitu. Tapi kayak dengan kita tunduk dan benar-benar percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali terhadap hidup kita, itulah yang harus kita betul-betul camkan ya. Karena maksudnya kerja keras kita itu nggak akan nambah satu level pun kok. Kita nggak akan, kerja keras kita tuh justru nggak akan segitunya dibandingkan campur tangan dan kehendak Tuhan ya yang jadi di dalam hidup kita gitu. Tapi maksudnya kita suka lupa ya. Betul Mei, untuk menerima itu sulit banget buat aku. Tapi di satu sisi semakin kesini semakin aku belajar bahwa yang kayak kalau mungkin dulu aku keterima kedokteran, aku nggak akan bisa enjoy apa yang aku enjoy. Mungkin aku nggak bisa aktif di organisasi yang benar-benar aku senengin banget sekarang gitu. Bahkan aku masih aku sampai sekarang masih ini sih, masih kontak-kontak dengan
bukan orang-orang tapi dengan kampus aku gitu, sesekali masih sering diundang buat bicara di situ atau kayak ngasih sharing apa. Atau kemarin juga baru-baru mereka bikin podcast, mereka minta tolong aku gitu buat ngomong gitu. Boleh di apa ya? Aku lupa, aduh maaf. Pokoknya Geologi Trisakti the best guys. Menutupi dosa yang tadi. Abis ini tolong dicari ini seniornya. Tapi maksudnya seperti itu gitu. Di satu sisi aku kayak mungkin kalau aku jadi dokter, enjoy aku tuh beda gitu. Mungkin aku nggak dapetin fun yang aku dapetin ketika aku kuliah di geologi. Mungkin aku nggak dapetin pengalaman-pengalaman berharga yang aku dapetin di geologi gitu. Dan yang aku tahu, mungkin kalau aku jadi dokter, pola pikir aku tuh masih terus terbentuk bahwa semuanya bisa didapetin dengan kerja keras gitu loh, Mei. Tanpa betul-betul ngandelin Tuhan dan percaya. Itu yang aku bilang, kalau dari kegagalan kalau kita nggak belajar, ya itu yang itu salah. Sesungguhnya tapi kalau misalnya dari kegagalan itu membuat kita untuk semakin tahu bahwa ya apa yang jadi semuanya itu sesuai dengan rencana Tuhan, itu yang akhirnya membuat aku lebih mudah, Mei, untuk menerima sesuatu. Ya namanya kita hidup pasti deket banget ya sama kekecewaan, pasti deket banget sama rasa sakit hati, rasa sedih gitu. Tapi ketika kita biarin rasa-rasa itu stay dan nginep, mahal tarifnya. Jadi ngapain, biarin aja dia mampir doang. Bayarnya sedikit tapi habis itu udah. Iya benar. Tapi gitu sih, Mei. Iya sih ya, tapi ya benar sih, kadang saat kita ngalamin itu kan kita belum tahu ya. Kayak maksudnya yang sering banget kita dengar yang kayak everything happen for reason gitu. Tapi kadang emang reasonnya kita nggak tahu, karena yang tahu misalnya masih Tuhan gitu. Kayak kalau misalnya kayak kamu sekarang ya, kamu udah ada di kondisi yang dimana udah bisa lihat nih, ya dulu Tuhan nggak kasih yang itu karena Tuhan mau kasih yang ini dan yang lebih baik, yang lebih menyenangkan, yang lebih semua lah pokoknya gitu kan. Nah aku boleh lah ya tanya balik. Yes, wadah. Nah maksudnya aku juga melihat Mein kan, kayak tadi kan Mein bilang kan kita kenalan tuh udah lama. Maksudnya kita Masa? Jangan cari-cari sontekan, Mein, nggak ada di kiri kanan ini. Kiri, maksudnya gini, pengen nyanyi. Aku juga melihat Mein, ini kan karena dari tadi kan ya aku bilang yang tentang kegagalan dan lain-lain gitu. Tapi maksudnya salah satu hal yang mungkin aku banyak belajar itu juga tentang kesetiaan. Tapi aku juga ngelihat Mein tuh tipikal orang yang betul-betul setia loh, Mei. Ya, betul-betul setia. Maksudnya dalam melayani, dalam ya, maksudnya aku tahu Mein dari lama kan, Mei, dari sekolah minggu sampai sekarang. Maksudnya kita masih kenal gitu. Kita masih tahu dan kita ada di satu komunitas yang sama. Maksudnya apa sih yang Mein, apa yang betul-betul bisa membuat Mein tuh untuk bertahan gitu, untuk setia di sini gitu. Asik banget nggak sih nanyain balik? Ternyata kalau ditanya balik tuh deg-degan kan, Mei. Itu yang aku rasakan dari tadi. Tapi kan karena kata bapak produser kita ngobrol aja ya kita ngobrol. Benar-benar karena berkaitan. Harus dijawab ya. Ini mungkin akan terdengar klise ya, Syah, tapi aku bisa dengan yakin bilang itu karena Tuhan sih. Maksudnya aku percaya kalau merinding gue ngomong sendiri, Ya, maksudnya aku apalagi belakangan ini gitu, aku baru benar-benar ngerti. Dari kecil tuh sering banget denger atau nyanyiin lagu yang ada kata-kata kemurahan Tuhan gitu kan. Ya takut nangis gue. Cuma Gak apa-apa, aku udah tisu kok loh. Iya, tapi emang benar sih, Syah. Maksudnya aku rasa nggak serius-seriusnya kita dari kecil sampai sekarang pun, misalnya sampai beberapa waktu kemarin gitu misalnya, tapi orang tua, keluarga ngebawa kita di gereja, memperkenalkan kita dengan Tuhan dari kecil tuh ada impactnya pasti gitu loh. Jadi kayak sadar nggak sadar kok ditanya setia atau enggak, ya mungkin yang menilai Tuhan, orang lain gitu. Ya aku ngerasa aku melakukan apa yang jadi bagian aku aja. Misalnya masih dikasih kesempatan untuk terlibat, ya puji Tuhan. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa, nggak usah nyari-nyari. Cuma ya so far ya kemurahan Tuhan sih. Tuhan kayak bukain jalannya aja gitu. Tiba-tiba di tengah pandemi ada beginian gitu kan. Maksudnya kita nggak pernah tahu, kita nggak ngeplanin apa, tapi ya Tuhan yang ini. Maksudnya kalau secara aku pribadi, aku nggak ngerasa aku punya sesuatu yang aku bisa kasih gitu. Maksudnya jujur banget, kayak aku bukan yang bisa nyanyi gitu misalnya, buat jadi singer gitu nggak bisa. Buat jadi apa gitu pelayanan tuh nggak ada yang aku bisa gitu sebenarnya kalau menurut aku pribadi gitu. Tapi ya puji Tuhan so far
ada aja gitu sesuatu yang emang nggak terlihat dan emang nggak perlu dilihat sih, namanya pelayanan kan buat Tuhan gitu maksudnya. Tapi sebenarnya di luar itu, bahkan ini mungkin bisa buat teman-teman lain gitu yang kayak pengen pelayanan terus mungkin kayak aku dulu ngerasa kayak nggak ada yang gue bisa lakuin gitu. Tapi ternyata setelah kita terlibat, kita benar-benar maksudnya mau ada, misalnya kayak kita diwadahi pemuda gitu, saat kita ada di dalam situ ternyata ada kok hal-hal yang mungkin kecil, yang mungkin menurut orang itu bukan pelayanan, tapi ketika kita lakuin itu dengan senang hati buat Tuhan, ya toh itu buat Tuhan gitu. Jadi nggak usah pelayanan, nggak cuma singer, nggak cuma pelayanan mimbar, nggak cuma khotbah doang gitu. Ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakuin buat Tuhan gitu. Ya mungkin dari situ yang ngebuat aku ngerasa, oh Tuhan baik banget ya. Aku ngerasa aku nggak bisa apa-apa, Tuhan tetap kasih kesempatan, Tuhan kasih islet, Tuhan kasih celahnya gitu. Ya udah jalanin aja selama Tuhan makasih. Ya ada sih masa-masa nakal yang kalau dilihat berapa tahun ke belakang gitu yang kayak Merlin gak kelihatan lagi nih di pemuda lagi kemana. Ya ada masa-masa kayak gitu. Jadi ya kalau dibilang setia, ya ada juga masa-masa kabur-kaburnya gitu. Tapi ya balik lagi ke murahan dan kasih sayang Tuhan yang ngebalikin ke jalurnya lagi gitu gak sih Syah? Mantap. Ya itulah dari narasumber kita guys. Bukan. Ini ngobrol-ngobrol gitu. Kenapa tadi tiba-tiba menyinggung ke kesetiaan? Katanya ada nih yang mau dilanjutin. Iya, karena maksud aku yang kayak tadi Main bilang tentang kegagalan. Kadang-kadang kan kayak dari kegagalan itu gampang banget Mei membuat kita jadi jauh kan. Benar. Maksudnya dari kegagalan kalau kita jatuh ya udah hilang aja gitu, ya kecewalah dari Tuhan, akhirnya kita jadi jauh atau apa. Nah makanya maksudku pentingnya kesetiaan itu ya untuk menjaga itulah, untuk menjaga kalaupun misalnya kita jauh, kita tahu kapan kita harus balik, kemana kita harus kembali gitu. Itu sih yang mau aku tanyakan dari Cici Mei. Oh iya, apalagi emang Tuhan kita Tuhan yang setia ya Syah. Mau kita sejauh apa, kita nggak balik pun ditungguin balik ya. Betul. Emang luar biasa.